Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Cornelia Naikin, Dewi, dan Putu Diki Chandra, yaitu saya sendiri, ingin mempresentasikan mengenai operasi translasi. Di sini teori akan dijelaskan oleh Dewi. Jadi ini teori intinya, translasi yaitu pergeseran citra sehingga terjadi perubahan koordinat atau titik pada citra yang dipindahkan ke lokasi baru, tetapi tidak mengubah bentuk, ukuran, atau orientasinya. Operasi translasi adalah memindahkan setiap elemen piksel citra input ke posisi baru, yaitu pada citra output, di mana dimensi dari kedua citra input dan output ini pada umumnya adalah sama. Posisi baru dari suatu piksel ditentukan dari nilai variabel translasi M dan N. Secara umum, operasi translasi melakukan perubahan dengan cara menambahkan koordinat awal dengan nilai variabel translasi. Lalu selanjutnya ini adalah rumus translasi citranya, di mana x-aksen sama dengan x plus m. X ini adalah arahnya nanti, dan m ini adalah nilai besaran dari pergeseran dari x. Lalu y-aksen itu adalah y plus n, di mana y adalah arahnya dan n adalah nilai besaran. Maka didapatlah nilai b-nya, yaitu b x y sama dengan a nilai awalnya dalam kurung x plus m, y plus n, dengan a sebagai citra semula dan b sebagai citra hasil dari translasi. Lalu selanjutnya, ini adalah contoh hasil translasinya, di mana pada citra A itu citra semula dan citra B adalah citra setelah hasil translasi. Lalu di sebelah kanannya, di sini adalah grafik di mana ada arah Y dan X. Lalu X dan Y ini adalah nilai awal dari suatu citra. X-aksen dan Y-aksen ini adalah nanti citra setelah hasil translasi. Lalu selanjutnya, ini adalah algoritmanya. Algoritma dari suatu translasi, di mana dia akan melakukan perulangan dari nilai N dan M. N dan M ini adalah hasil besaran nilai pergeseran dari citra A ke citra B. Jadi dapatlah rumus B, I, J sama dengan A, I plus M, J plus N. Lalu selanjutnya adalah implementasi dari algoritma. Selanjutnya, jadi ini adalah implementasi algoritma di Octave. Jadi kita bisa lihat di sini adalah XX dan SY. XX dan SY ini adalah nilai besarannya nanti yang akan diisi. Tinggi dan lebar ini adalah arahnya pada ukuran foto. Foto 2 ini adalah hasil nanti setelah citra translasi. Jadi hasil output nantinya. Lalu selanjutnya, jadi ini adalah hasil input dan outputnya. Jelaskan oleh Diki. Baiklah, di sini ini adalah suatu function yang dibuat untuk yang nantinya akan dipanggil untuk menampilkan hasil citra tersebut. Dan ini adalah hasil input dan outputnya, di mana terjadi pergeseran posisi pada citra dari citra semula menjadi hasil outputnya seperti ini. Di sini terjadi pergeseran sebesar 25 piksel ke kanan dan min 30 piksel ke atas. Dari sini ke sini mengalami pergeseran sebesar 25 piksel, lalu dari bawah sini ke atas mengalami pergeseran sebanyak minus 30 piksel. Cara untuk menampilkan ini di comment window yaitu dengan membuat variabel hasil yang berisikan translasi dalam kurung 25 min 30, foto. Di sini 25 dan min 30 ini adalah pergeseran yang akan kita gunakan untuk menggeserkan sebuah foto ini. Lalu foto ini adalah variabel yang sudah dibuat untuk menampilkan foto ini.
Nah, ini adalah hasil input dan output untuk contoh kedua, dimana di sini terjadi pergeseran dari foto semula menjadi pergeseran seperti ini, dimana di sini terjadi pergeseran 10 pixel ke kanan dari kiri ke kanan, lalu min 20 pixel ke atas, yaitu dari bawah ke atas. Dimana di sini cara memanggilnya, kita harus membuat variabel hasil 2 sama dengan translasi dalam kurung 10, min 20, foto, dimana 10 dan min 20 ini sama seperti tadi, yaitu besaran untuk pergeserannya, dimana 10 ini mendefinisikan pergeseran ke kanan dan min 20 ini mendefinisikan pergeseran dari bawah ke atas. Untuk analisanya sendiri, pada citra 1 dan citra 2 digeser ke kanan sebesar 25 pixel untuk citra 1 dan 10 pixel untuk citra 2. Ini ditentukan melalui XX atau nilai besaran untuk pergeseran ke arah kanan. Pada citra 1 dan citra 2 digeser ke atas sebesar min 30 pixel untuk citra 1 dan min 20 pixel untuk citra 2. Ini diatur melalui SY atau nilai besaran. Besaran ini untuk mengubah, maksudnya untuk menggeser ke arah atas. Lalu apabila X lama hasil perhitungan di luar jangkauan 1, lebar, atau Y lama hasil perhitungan di luar jangkauan 1, tinggi, maka identitas pixel pada posisi X dan Y diisi dengan 0 atau warna hitam. Yang dimaksud warna hitam itu adalah ini. Lalu posisi yang tidak berada pada posisi koordinat yang valid dalam citra lama akan diisi dengan nilai 0 melalui G dalam kurung Y, X sama dengan 0. Untuk kesimpulan, kelompok kami mendapat kesimpulan bahwa operasi translasi itu tidak akan mengubah bentuk, warna, dan besarannya, hanya mengubah letak titik koordinat saja, sehingga menggunakan operasi translasi ini digunakan hanya untuk melihat citranya dari segala sudut. Citra akan bergeser sesuai dengan letak titik atau koordinat yang kita isi. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.